Tentu ada banyak ibadah yang identik dengan Ramadan atau yang selalu melekat dengan bulan suci ini, dan sebagian besarnya kita sudah laksanakan. Selain yang paling utama adalah puasa, dan juga ada tarawih yang juga rutin untuk kita amalkan. Namun ada satu ibadah yang mungkin insyaallah dalam waktu dekat kita juga akan amalkan, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah salah satu amalan yang identik atau yang melekat dengan bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai tuhratun lis-shaim dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah tuhratun lis-shaim sebagai pencuci atau sebagai sarana untuk mencuci apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apa itu? Ar-rafath, kata Nabi SAW, ar-rafath wal-law, atau al-law wal-rafath, yaitu perbuatan sia-sia selama bulan Ramadan, dan ar-rafath, bahkan mungkin perbuatan-perbuatan buruk selama dia berada di bulan Ramadan. Maka semua perbuatan kita itu dicuci atau dibersihkan dengan zakat fitrah. Ini adalah hikmah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tadi. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, juga tu'matun lil masakin. Dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebagai pemberi makanan, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Oleh karenanya beberapa konsekuensi dari hadis ini kita harus pahami dengan baik, yaitu diantaranya bahwa tuhratul lis-shaim, dia adalah pembersih dari apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Itulah mengapa syariat daripada zakat fitrah ini, kata para ulama, adalah dilaksanakan di malam takbiran. Jadi penyalurannya itu dilakukan di malam takbiran, malam 1 Syawal, bukan malam takbiran, malam Idul Fitri. Ya, malam 1 Syawal, ya, ketika terbenam matahari dan sudah diumumkan bahwa masuk 1 Syawal, disitulah baru kemudian disyariatkan. Kenapa mereka berpendapat, atau mayoritas ulama berpendapat bahwa dikeluarkan itu pada malam 1 Syawal atau berakhirnya Ramadan? Karena tadi dia sebagai pencuci Ramadan. Ya, jadi kalau kita keluarkan sebelum selesai Ramadan, ya, maka apa yang mau dicuci? Mungkin ada kotoran yang masih ada di akhir, di tanggal 29 atau 30. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita luruskan. Meski demikian, ini tetap adalah ranah perdebatan, dan yang kita kuatkan adalah, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, bahwa dia adalah tuhratul lis-shaim. Jadi untuk membersihkan semua bulan Ramadan itu dari 1 sampai akhir, ya, entah 29 atau 30, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Dan tentu kalau sudah dibersihkan artinya, ya, nanti selesai Ramadan lalu kemudian kita bersihkan. Ya. Ini ibarat cuci piring, ya, tapi belum selesai orang makan sudah dicuci, ya. Jadi selesaikan dulu, baru kemudian kita cuci. Nah, kemudian konsekuensi yang kedua, bahwa jumhur ulama atau mayoritas ulama mensyariatkan qutul balad, ya, sesuai dengan atau makanan pokok. Maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tu'matun lil masakin, ya, sebagai sarana untuk memberi makan orang-orang miskin, supaya mereka tidak hanya menonton orang makan di hari Idul Fitri. Ya, karena hari Idul Fitri itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Ya, sehingga
Tidak boleh, bahkan syariat puasa tidak ada yang boleh puasa di hari Idul Fitri tadi. Diharamkan bagi seorang muslim untuk berpuasa di hari Idul Fitri. Karena kenapa? Memang diminta untuk merayakannya dengan makan dan minum. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, para ulama mayoritasnya mengatakan itu harus dikeluarkan berupa makanan pokok. Bahkan ini terjadi ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Khulafaur Rasyidin, tabi'in semuanya mengeluarkan dengan makanan pokok dan bukan berupa qimah atau berupa uang. Kenapa demikian? Karena tujuan disyariatkannya memang untuk memberi makan. Nabi sudah jelaskan bahwa tu'mah untuk memberi makan. Sehingga yang diserahkan adalah ya, makanan pokok, bukan hal yang lain. Karena jika dia berbentuk qimah atau berbentuk nominal uang, maka belum tentu itu dijadikan makanan. Bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bahkan na'udzubillah jika dipakai untuk hal yang sia-sia atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu melanggar prinsip-prinsip yang seharusnya disebutkan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan komponen lain selain makanan pokok. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa' min at-tamr wa sa' min asy-sya'ir. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sa' kurma atau satu sa' gandum, dan tidak menyebutkan hal yang lain apalagi berupa uang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya dinar dan dirham di zaman beliau. Nah, jika boleh ya maka seharusnya disebutkan atau seharusnya disampaikan atau dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa? Karena tujuan tadi untuk supaya kita mendapatkan makanan atau memberi makan kepada orang-orang yang fakir tadi. Jikapun kita menginginkan memberi uang, itu silahkan, tapi jangan diniatkan untuk zakat fitrah. Jangan diniatkan untuk zakat fitrah. Adapun penyerahan uang kepada panitia atau lembaga amil zakat atau amil yang kita biasa sebut dengan amil, maka ini bukan dalam rangka untuk menyalurkan, tapi dalam rangka sebagai wakil kita untuk menyalurkan. Jadi tetap penyalurannya dalam bentuk makanan pokok di hari atau di malam Idul Fitri tadi. Meskipun kita sudah mengeluarkan dari hari ini, tapi bukan disalurkan pada hari ini. Ya, disalurkannya adalah nanti. Maka ini juga tidak mengapa. Jadi di beberapa masjid atau di beberapa lembaga zakat itu menyerahkan dalam bentuk uang dari muzakki, tapi penyalurannya tentu bukan dalam bentuk uang tadi. Nah, ini juga adalah langkah yang tidak bermasalah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa nanti dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan dikeluarkan ya pada hari atau malam Idul Fitri. Dan sekali lagi ini juga masuk dalam ranah perdebatan tadi, namun kembali kepada mayoritas ulama kita berpegang pada pendapat ini. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah. Juga yang paling terakhir adalah bahwa zakat fitrah ini salah satu keunikannya ya tidak memiliki nisab yang pasti. Ya, tidak memiliki nisab yang pasti atau ukuran yang pasti, minimal berapa harta yang kita miliki lalu kemudian dikeluarkan. Kenapa? Karena zakat fitrah ini yang dihitung adalah kepala atau jiwa, sehingga bukan kembali kepada harta. Jadi berapa orang yang menjadi tanggungan kita, itu yang wajib untuk dikeluarkan. Sebagaimana Nabi SAW katakan, farada Rasulullah SAW zakatul fitri ya, min hurrin wa abdin saghirin wa kabirin zakarin wal unsa. Jadi semua diwajibkan, baik itu orang yang merdeka maupun orang yang ya sebagai budak, anak bayi ataupun orang yang sudah tua atau orang dewasa, begitupun laki-laki dan perempuan, semuanya dihitung per kepala sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ya salah satu hikmahnya adalah bahwa karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita 1 tahun yang banyak ini, lalu kemudian Allah meminta dikeluarkan hanya 1 sa' ya, atau 1 sa' itu kurang lebih sekitar 3 kilogram ya, atau konversi tergantung lembaga-lembaga yang telah ya mempelajari bagaimana konversinya kepada
kilogram atau kepada liter. Nah, inilah ya hal yang perlu kita perhatikan dalam urusan ini. Kenapa kita ingatkan? Karena waktunya semakin dekat, sehingga perlu kita memberikan arahan-arahan terkait hal-hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan bagi jamaah sekalian dirahmati Allah. Dan jika ada hal-hal yang khilaf atau salah dalam penyampaian kami, mohon dikritisi atau diperbaiki, diluruskan dengan cara yang baik. Dan juga jika ada hal-hal yang bermanfaat, semoga itu menjadi timbangan amalan kita semua di akhirat kelak insyaallah. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.